Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya. Pagi ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kemarin kita melakukan penilaian tengah semester, maka di puasa ini kita akan bertemu dengan materi gelombang, getaran, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari, serta satu lagi materi yaitu cahaya dan alat optik. Baiklah, kita masuk ke materi getaran, gelombang, dan bunyi. Dengan bagian pertama yaitu getaran. Pernahkah kalian bergetar? Apa itu getaran? Getaran adalah gerak bolak-balik yang mempunyai gaya pemulih atau gerak bolak-balik yang melalui titik keseimbangan. Dalam getaran ada 3 besaran, yaitu amplitudo. Apa sih amplitudo yang dilambangkan dengan huruf A besar? Amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik keseimbangan. Amplitudo pada bandul ditunjukkan ketika bandul disimpangkan paling jauh atau jaraknya yang paling jauh. Periode atau dilambangkan dengan T besar, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran. Terakhir yaitu frekuensi F kecil, yaitu jumlah getaran yang terjadi dalam 1 detik. Perhatikan gambar bandul dan pegas di samping. Satu getaran yaitu ketika bandul atau pegas kembali ke titik semula. Dalam gambar bandul yaitu bandul dari titik A menuju ke B, menuju ke C, menuju ke B lagi, dan kembali ke A. Itu satu getaran. Dalam pegas, bandul dari titik A menuju ke titik B, menuju ke titik C, kembali ke titik B, dan berhenti di titik A, yaitu satu getaran. Satu getaran intinya mulai dari titik A kembali ke titik A, atau mulai dan kembalinya pada satu titik, itu dinamakan satu getaran. Dalam periode rumusnya yaitu 1 per frekuensi, atau frekuensi sama dengan 1 per periode. Perhatikan gambar dan rumus berikut. Berikutnya adalah gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Berdasarkan arah rambat dan arah getar, gelombang dibedakan menjadi 2, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Apakah gelombang transversal itu? Gelombang transversal adalah arah rambatan tegak lurus dengan arah getarannya. Sedangkan gelombang longitudinal adalah arah rambat sama dengan arah getarannya. Perhatikan gambar di bawah. Contoh lain dari gelombang transversal adalah ada pada permukaan air yang bergelombang. Panjang gelombang transversal sama dengan jarak 1 bukit gelombang dan 1 lembah gelombang. Gambar di bawah, 1 gelombang adalah dari A ke B, ke C, ke D, dan ke E. Atau dari A ke
E. Mulai dari A, naik ke B, turun ke C, turun lagi ke D, dan naik ke E dengan posisi yang sama. Itu satu gelombang. Panjang satu gelombang dilambangkan dengan lambda dengan satuan meter. Simpangan terbesar dari gelombang disebut dengan amplitudo. Pada gambar di bawah, yaitu B dengan B absen, itu artinya amplitudo, atau D absen sampai dengan D, satu amplitudo. Dasar gelombang terletak pada titik terendah gelombang, yaitu pada gambar di bawah, yaitu D dan H, dan puncak gelombang terletak pada titik tertinggi, yaitu B dan F. Lengkungan CDE dan GHI merupakan lembah gelombang. Lengkungan ABC dan EFG merupakan bukit gelombang. Lengkungan CDE ke bawah dan lengkungan ABC itu ke atas. Contoh gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi. Satu gelombang longitudinal terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Perhatikan gambar di samping. Panjang lambda atau satu gelombang yaitu satu rapatan dan satu regangan. Arah rampatnya ke kanan, arah getarnya juga ke kanan. Berdasarkan medium perambatannya, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Contohnya, bunyi. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Contohnya, gelombang radio atau gelombang cahaya. Untuk perbedaannya, gelombang mekanik arahnya ke atas dan ke bawah, dan gelombang elektromagnetik ke atas ke bawah dan kiri ke kanan. Perhatikan gambar di samping. Apa sih perbedaan dari gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik? Gelombang mekanik dapat dipantulkan, gelombang elektromagnetik sama dapat dipantulkan juga. Gelombang mekanik dibiaskan, elektromagnetik dibiaskan sama. Gelombang mekanik dilenturkan, elektromagnetik dilenturkan juga. Gelombang mekanik diuraikan dan elektromagnetik diuraikan juga. Gelombang mekanik dipadukan dan gelombang elektromagnetik sama juga dipadukan. Dan perbedaannya yaitu gelombang elektromagnetik mengalami pengutupan. Dalam gelombang, hubungan antara jarak, kecepatan, dan waktu dirumuskan sebagai berikut. V, cepat rambat gelombang sama dengan S, jarak tempuh dibagi dengan waktu tempuh. Atau T sama dengan 1 per frekuensi, maka V sama dengan frekuensi dikali dengan lambda. Sedangkan hubungan antara cepat rambat gelombang, panjang gelombang, periode, dan frekuensi adalah V. Kecepatan sama dengan lambda dibagi dengan periode atau T. Atau sama dengan lambda dikali dengan frekuensi. Lihat gambar dan rumus berikut. Perhatikan contoh soal berikut. Dua buah styrofoam terapung pada air laut yang bergelombang.
Dua styrofoam tersebut mengalami gerakan naik turun di atas gelombang air laut 2 kali dalam 8 detik. Ketika kedua styrofoam berjarak 1 meter satu sama lain, styrofoam pertama dan styrofoam kedua berada di puncak gelombang. Di antara kedua styrofoam tersebut terdapat satu puncak gelombang. Berdasarkan ilustrasi tersebut, cepat lambat gelombangnya adalah di sini ilustrasinya. Pada soal tersebut, styrofoam bergerak naik turun sebanyak 2 kali. Artinya, styrofoam tersebut sudah menempuh 2 gelombang. Jika gelombang tersebut digambarkan, hasilnya seperti gambar di pojok bawah ini. Penyelesaian soal. Diketahui panjang gelombang yaitu 1 meter dibagi dengan 2 kali sama dengan setengah meter atau 0,2 meter. Frekuensi 2 kali dibagi dengan 8 sekon sama dengan 0,25 Hz. Jarak 1 meter, waktu 8 detik. Yang ditanya, cepat lambat gelombang atau V. Jawab, V sama dengan lambda dikali dengan frekuensi. Atau V sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Seperti berikut. Sekarang kita memasuki ke bagian yang ketiga, yaitu bunyi. Apa sih itu bunyi? Bunyi adalah salah satu gelombang mekanik. Bunyi berbentuk gelombang longitudinal. Bunyi dapat didengar bila ada sumber bunyi, ada medium atau zat perantara, dan ada alat penerima atau pendengar. Istilah dalam bunyi. Sumber bunyi yaitu benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Nada yaitu bunyi yang memiliki frekuensi teratur. Desah yaitu bunyi yang frekuensinya tidak beraturan. Resonansi yaitu turut bergetarnya suatu benda karena benda lain yang bergetar. Cepat lambat bunyi pada berbagai medium. Perhatikan gambar atau tabel berikut. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3, yaitu infrasonik yang frekuensinya di bawah 20 Hz. Kedua, audiosonik yang frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz. Dan ketiga yaitu ultrasonik yang frekuensinya di atas 20.000 Hz. Pada bunyi berlaku hukum Mersenne, di mana Mersenne berhasil menemukan hubungan sebagai berikut. 1. Tinggi nada berbanding terbalik dengan panjang senar. Kedua, tinggi nada berbanding terbalik dengan akar luas penampang senar. Ketiga, tinggi nada berbanding terbalik dengan akar massa jenis senar. Dan keempat, tinggi nada berbanding dengan akar tegangan senar. Seperti yang digambarkan rumus di sebelah ini.
Frekuensi, perbandingan, dan interval setiap nada disajikan sebagai tabel berikut. Dan ada C, D, E, F, G, dan A, B, C. Perhatikan tabel di bawah. Bunyi hukum pantulan pada bunyi. 1. Bunyi datang, bunyi pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Kedua, besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Bunyi pantul dibedakan menjadi 3. 1. Bunyi pantul yang memperkuat bumi asli. Hal ini terjadi jika jarak antara sumber bunyi dan bidang pemantul sangat dekat. Kedua, gaung atau kerdam. Gaung terjadi ketika bunyi pantul terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli tidak terdengar jelas. Ketiga, gema. Gema adalah fenomena bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli berbunyi. Berikut ini adalah contoh soal pada bunyi. Contohnya, senar yang bermassa jenis 1250 kg per meter kubik sepanjang 100 cm dipasang pada gitar. Luas penambang senar yaitu 1 mm persegi. Jika tegangan senar 50 Newton, berapa frekuensi yang dihasilkan? Diketahui panjang L yaitu 100 cm atau 1 meter. Luas penampang atau A 1 mm persegi atau 10⁻⁻⁶ meter persegi. Rho atau berat massa jenis 1250 kg per meter kubik. Tegangan senar 50 Newton. Yang ditanyakan frekuensi. Rumusnya F sama dengan 1/2L akar F per luas penampang kali rho. Lihat gambar. Hasilnya 100 Hz frekuensinya. Di bawah ini ada 6 tugas atau latihan yang harus kalian kerjakan. Yang hitungan disertai dengan cara, dan silahkan dikumpul di grup WhatsApp. Bapak tunggu kiriman latihannya.